Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sodik Anugrahadi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widyagama Mahakam Samarinda semester 2. Di sini saya akan membahas tentang riwayat alamiah penyakit asam lambung sebagai tugas individu dasar epidemiologi. Pokok pembahasan penyakit asam lambung. Yang pertama, pengertian. Selanjutnya gejala, penyebab, faktor resiko, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan komplikasi. Pengertian penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung terjadi karena naiknya asam lambung menuju esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini terjadi pada bagian saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung mengalami iritasi. Naiknya asam lambung merupakan kondisi yang umum, tetapi bisa menimbulkan nyeri pada ulu hati atau mulas pada area dada bagian bawah. Masalah ini disebut juga dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Gejala penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung dapat menyebabkan rasa terbakar yang tidak nyaman di dada bahkan menjalar ke leher, yang disebut juga dengan mulas. Hal ini dapat menjadi lebih buruk saat berbaring atau membungkuk. Saat penyakit ini kambuh, gejala yang dirasakan dapat berlangsung dalam beberapa jam dan terasa lebih buruk setelah makan. Lanjut, saat ini terjadi, kamu juga dapat mengalami perasaan asam atau pahit di bagian belakang mulut dan bahkan memuntahkan makanan atau cairan dari perut. Selain itu, asam lambung juga dapat menyebabkan kesulitan untuk menelan. Terkadang dapat mengakibatkan masalah pernafasan, seperti batuk kronis atau asma. Beberapa gejala lainnya yang dapat terjadi, yaitu batuk kering secara terus-menerus di malam hari, sakit pada bagian dada, adanya bau tidak sedap pada napas, dan gigi menjadi rusak. Penyebab penyakit asam lambung. Saat menelan, pita otot melingkar di bagian bawah kerongkongan yang disebut juga dengan sphincter esofagus. Bagian bawah akan rileks. Hal ini untuk memungkinkan makanan dan cairan mengalir ke perut. Setelahnya, sphincter akan menutup kembali. Saat bagian ini mengendur karena gangguan atau melemah, asam lambung dapat mengalir kembali ke kerongkongan yang menimbulkan iritasi dan radang. Lanjut, salah satu penyebab yang paling umum dari penyakit asam lambung adalah hernia hiatus. Masalah ini terjadi ketika bagian atas perut dan sphincter bergerak di atas diafragma, yaitu otot yang memisahkan perut dari dada. Biasanya, diafragma membantu untuk menjaga asam di perut. Namun karena gangguan ini, asam dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala dari penyakit ini. Faktor resiko penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung dapat mempengaruhi semua orang di segala usia. Terkadang terjadi tanpa alasan yang pasti. Umumnya, hal ini terjadi karena faktor gaya hidup. Tetapi bisa juga karena beberapa penyebab yang sulit untuk dicegah. Salah satu penyebab yang tidak dapat dicegah adalah hernia hiatus, yaitu bagian atas lambung yang masuk ke rongga dada. Lanjut, faktor risiko lainnya yang dapat menyebabkan gangguan ini antara lain obesitas, sedang hamil, berusia lanjut atau lansia, mengalami gastroparesis, yakni kondisi melemahnya otot dinding lambung sehingga pengosongan lambung melambat, serta skleroderma, yaitu penyakit yang menyerang jaringan ikat. Penyakit asam lambung juga bisa menyerang bayi. Biasanya terjadi karena otot les masih dalam tahap pertumbuhan.
Gejala asam lambung naik pada bayi, yaitu gumoh atau sendawa setelah menyusu atau makan. Penting untuk mewaspadainya. Jika gejala tak kunjung hilang setelah anak menginjak usia 1 tahun, pencegahan penyakit asam lambung. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mengobati penyakit asam lambung adalah dengan menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu gejalanya. Kamu juga harus tahu beberapa metode lainnya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan, antara lain makan dengan porsi yang lebih kecil, tetapi lebih sering dan ubah jenis makanan yang dikonsumsi. Berhenti merokok, tidur dengan menggunakan alas kepala yang lebih tinggi dari badan. Makan paling tidak 2-3 jam sebelum tidur. Cobalah untuk tidur di kursi saat tidur siang. Saat alami obesitas, ada baiknya kurangi berat badan dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Hindari makanan berlemak dan asam. Batasi asupan coklat. Jauhi makan pedas dan kurangi minuman berkarbonasi. Diagnosis penyakit asam lambung. Untuk mendiagnosis penyakit asam lambung, terjadi beberapa langkah yang akan dilakukan oleh dokter. Gejala asam lambung naik atau reflux asam lambung ini dianggap sebuah penyakit jika gejalanya bisa muncul paling tidak hingga 2 kali dalam kurun waktu 1 pekan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan beberapa langkah diagnosis lainnya. Pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan antara lain elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat apakah ada penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Kedua penyakit ini menimbulkan gejala yang mirip dengan JER, yaitu nyeri dada. Gastroskopi. Pemeriksaan ini memanfaatkan alat khusus seperti selang berkamera untuk mendeteksi peradangan pada esofagus atau kerongkongan atau esophagitis akibat asam lambung naik. Melalui pemeriksaan ini, sampel jaringan dari esofagus akan diambil dan diperiksa di bawah mikroskop atau biopsi esofagus. Manometri esofagus. Tes ini dilakukan untuk memeriksa irama gerakan otot saat pengidapnya tengah menelan serta mengukur kekuatan otot kerongkongan. Fotoronsen. Pemeriksaan ini atau fotoronsen saluran pencernaan bagian atas dilakukan untuk melihat rongga saluran pencernaan atas dan lapisannya. Jika ada peradangan atau penyempitan kerongkongan, maka akan tampak hasilnya pada hasil pemeriksaan. Pengukuran tingkat keasaman atau pH kerongkongan. Tes ini dilakukan dengan memasukkan selang atau kateter ke dalam kerongkongan. Selang ini terhubung ke komputer untuk mengukur tingkat keasaman kerongkongan saat pengidapnya tengah melakukan aktivitas sehari-hari. Pengobatan penyakit asam lambung. Ada beberapa macam cara untuk mengobati asam lambung, seperti penanganan oleh diri sendiri dan menggunakan obat khusus penyakit asam lambung. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala penyakit asam lambung, seperti makan dengan porsi yang kecil tetapi sering, berhenti merokok, hindari coklat, tomat, serta makanan berlemak dan pedas. Turunkan berat badan jika memang diperlukan. Tidur menggunakan bantal yang lebih tinggi. Jika masih tidak ada perubahan pada kesehatan dalam waktu beberapa minggu, beberapa metode ini juga dapat dilakukan jika kondisi yang terjadi sudah parah, antara lain obat pengurang produksi asam. Salah satu obat penyakit asam lambung yang berguna untuk mengurangi produksi asam di tubuh dikenal sebagai penghambat reseptor H2. Obat ini dapat memberikan perasaan lebih lega lama
dan dapat menurunkan produksi asam dari perut selama 12 jam. Obat penghambat produksi asam. Obat penyakit asam lambung ini dapat menghalangi produksi asam dan menyembuhkan kerongkongan. Obat ini disebut sebagai penghambat pompa proton. Jenis obat yang lebih kuat dibandingkan penghambat reseptor H2. Metode pilihan ini juga dapat memberikan waktu bagi jaringan esofagus yang rusak untuk sembuh. Komplikasi penyakit asam lambung. Paparan asam lambung pada bagian kerongkongan secara terus-menerus dapat menimbulkan beberapa komplikasi, antara lain esofagitis, lapisan esofagus yang mengalami peradangan, menyebabkan iritasi, perdarahan, hingga ulserasi pada beberapa kasus. Struktur. Adanya kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung sehingga membentuk bekas luka yang mengakibatkan kesulitan untuk menelan karena makanan dapat tersangkut saat melewati kerongkongan. Esofagus Barrett. Gangguan yang menyebabkan paparan berulang karena asam lambung yang menyebabkan perubahan pada sel dan jaringan lapisan esofagus. Hal ini mampu berkembang menjadi sel kanker. Terima kasih. Sekian dari materi kali ini. Mohon maaf, teman-teman, jika ada salah kata. Harap dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.